kata kunci dari apa yang tadi Mbak Dia sampaikan sesungguhnya ada pada kesehatan mental. Jadi pada akhirnya mental health ini yang akan menjadi kunci, merupakan kunci dan komponen penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat. Kalau mentalnya sehat, maka dia akan akan matang begitu, akan pandai menyikapi keadaan, tingginya angka anak menyakiti diri dan mengakhiri diri. Saya kira ini menandakan adanya masalah serius dalam kesehatan mental di Indonesia. Apalagi tadi angkanya sampai 46 kasus ya. Ini bukan angka yang kecil, jangankan 46, satu jiwa saja. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa silaturahim, bisa bertemu semacam ini dalam rangka, saya kira ini kan sukauruh di antara kita terkait satu fenomena. Ini fenomena belakangan yang saya kira sangat mengagetkan, karena sesuatu yang saya kira sangat luar biasa, dan ini tidak sebagaimana di awal-awal dulu. Kok kira-kira ada perkembangan apa? Dan ini adalah akibat dari apa? Ini saya kira penting untuk kemudian kita diskusikan bersama-sama. Oleh karena itu, mohon izin Mbak Dia, TAI, ini luar biasa. Saya ingin mengawali dari peran strategis infrastruktur sosial. Next. Nah ini, peran strategis infrastruktur sosial. Dalam konteks pembangunan sesungguhnya antara infrastruktur sosial dengan infrastruktur yang lainnya ini sama pentingnya. Sama pentingnya. Hanya kadangkala ini tidak mendapatkan perhatian serius. Dikira yang namanya pembangunan itu hanya fisik ansih, tanpa ada jaminan dari peran strategis infrastruktur sosial ini. Saya kira proses-proses pembangunan tidak akan pernah berhasil secara maksimal. Bagaimana mungkin kita akan membangun dengan baik kalau suasana bangsa tidak kondusif? Bagaimana mungkin kita melakukan afirmasi produktif kalau kemudian situasi kehidupan psikologis masyarakatnya tidak memungkinkan? Maka kata kuncinya di sini, peran strategis infrastruktur sosial. Yang pertama tentu, kalau kemudian kita berbicara soal infrastruktur sosial dalam kaitan dengan kajian saat ini tentu terkait dengan peran tokoh agama, Pak. Tokoh ormas keagamaan. Tidak hanya Islam, tentu ini agama-agama. Peran tokoh ormas agama, ormas Islam, dan tokoh masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang sangat strategis dalam bidang perlindungan anak dengan berbagai macam aspeknya. Ini penting. Kira-kira visi dan perspektif tokoh ormas dan tokoh agama ini saya kira akan sangat berpengaruh kepada bagaimana cara kita melakukan afirmasi, cara kita untuk kemudian melakukan pendekatan-pendekatan sehingga kemudian kita bisa melakukan mitigasi terhadap fenomena yang ada ini. Karena ini fenomena real di lapangan. Oleh karena itu maka kemudian aspek-aspek dari mulai paradigmanya, kemudian pengawasan regulasinya, penerapannya di masyarakat, hingga perlindungannya, ini menjadi sesuatu yang saya kira para tokoh ormas keagamaan, tokoh agama, ini juga tidak hanya menemukannya, tetapi memahami itu semua dengan baik. Karena ketika kemudian disebutkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maka ini menjadi rujukan. Masyarakat kita ini kan masih juga menempatkan mereka sebagai pusat-pusat di mana kemudian masyarakat menanyakan problem kehidupannya. Apalagi masyarakat kita adalah masyarakat paternalistik. Tentu kemudian peran dari
tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sangat sangat penting. Maka dalam banyak hal, kenapa kemudian misalnya di Direktorat Penerangan Agama Islam kita selalu melibatkan kawan-kawan ormas, baik ormas keagamaan sampai pada ormas kepemudaan, untuk kemudian kita bareng-bareng terlibat dalam tanda petik secara langsung dengan isu-isu sosial kemasyarakatan. Karena tidak ada satu fenomena apapun dalam praktek kehidupan kita ini yang kemudian membatasi peran serta agama di situ. Agama itu akan selalu hadir, saya kira. Maka ketika kemudian hari ini kita mendapati misalnya ada komunitas yang sifatnya masih agnostik misalnya, ini tantangan buat para agamawan. Kenapa masih ada sekelompok orang yang masih mempertanyakan peran agama, terutama dalam memberikan solusi atas tantangan kehidupan kita ini. Sekalipun memang ini soal pilihan ya, tetapi saya kira ini tantangan buat para tokoh agama. Jadi kami mengusulkan TAI misalnya ke depan, saya kira mari kita menyuarakan bahwa infrastruktur sosial itu sama pentingnya dengan infrastruktur yang lainnya. Tanpa ada dukungan dari kekuatan infrastruktur sosial ini, saya kira proses-proses pembangunan dan ikhtiar positif yang lainnya, saya kira kita akan mendapatkan hambatan. Yang berikutnya, next. Nah ini, kata kunci dari apa yang tadi Mbak Dia sampaikan, sesungguhnya ada pada kesehatan mental. Jadi pada akhirnya mental health ini yang akan menjadi kunci, merupakan kunci dan komponen penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat. Kalau mentalnya sehat, maka dia akan akan matang begitu, akan pandai menyikapi keadaan, tingginya angka anak menyakiti diri dan mengakhiri diri. Saya kira ini menandakan adanya masalah serius dalam kesehatan mental di Indonesia. Apalagi tadi angkanya sampai 46 kasus ya. Ini bukan angka yang kecil, jangankan 46, satu jiwa saja. Ini sangat luar biasa, Dan kemudian data-data yang lainnya ini membuktikan betapa kemudian kita harus hadir bersama-sama. Oleh karena itu TAI, Mbak Dia dan kawan-kawan semua, kami dari Direktorat Penais saya kira siap untuk kemudian kita bareng-bareng begitu. Karena kekuatan kita hari ini tidak lagi terletak pada kekuatan individu, tapi kekuatannya ada pada kolaborasi kita. Jadi kalau masing-masing kita punya kekuatan secuil, yang secuil itu kita gabungkan, ini kan akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, Direktorat Penais, Ditjen Bimas Islam, saya kira ini menjadi mitra kita semuanya, termasuk nanti kita akan mengajak kawan-kawan dari unit layanan Bimas agama-agama yang lain. Karena ketika disebutkan Kementerian Agama, maka sejatinya adalah Kementerian Agama-agama, Kementerian semua agama. Dan kita biasa kalau di Tamrin itu untuk kemudian kita sharing semacam ini, bagaimana kemudian satu persoalan kita dekati dari perspektif agama-agama. Dan ternyata hasilnya menjadi sangat luar biasa. Ini kan soal penerimaan. Karena ini soal mental health, soal kesehatan mental, maka pendekatan agama itu menjadi sangat penting. Agama apapun, karena setiap agama punya perspektif bagaimana menanggulangi, bagaimana melakukan mitigasi atas peristiwa yang sedang kita hadapi ini. Maka sekali lagi pendekatan agama sebagai strategi tidak dapat dihindarkan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena ini. Justru makna keberagamaan itu baru kita dapati kalau kemudian agama terlibat di situ dalam proses penanggulangan isu apapun. Nah ini yang dulu ketika kita masih muda itu TAI ya, ada etika pembangunan ya dulu. Nah etika pembangunan itu ketika agama hadir di situ, transformatif. Jadi agama bukan berada di di awang-awang begitu yang sulit untuk dibumikan. Nah saya kira ini tugas kita semua. Untuk kemudian memastikan bahwa agama mari kita bumikan untuk menjadi solusi atas persoalan-persoalan kehidupan manusia. Dan saya kira agama apapun ini punya perspektif, punya konsep, dan punya best practice
untuk kemudian menjadi solusi bagi problem-problem kemasyarakatan. Sekali lagi, pendekatan agama sebagai strategi tidak dapat dihindarkan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena ini. Berikutnya nanti kita diskusi aja saya kira. Next. Nah, kesehatan mental ini dalam perspektif agama-agama sesungguhnya. Soal hidup, saya kira perspektif agama itu akan menyatakan bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah. Setiap individu bertanggung jawab menjaga diri, keluarganya, jiwa, raga, mentalnya. Dalam konsep Islam itu ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini titahnya itu perintah, amar. Karena amar maka kita sebagai orang yang mendapatkan taklif begitu, kita wajib melaksanakan itu untuk menjaga ini. Sekali lagi, perspektif agama akan menempatkan bahwa kenyataan hidup adalah anugerah dari Allah, dari Tuhan, dan setiap individu bertanggung jawab menjaga diri, keluarganya, baik jiwanya, raganya maupun mentalnya. Ini dari sisi pandangan tentang hidup. Lalu soal sembuh. Penyembuhan adalah bagian dari agama. Saya kira dalam konsep apapun, agama apapun, penyembuhan adalah bagian dari agama. Dan kita meyakini dalam keyakinan keagamaan kita bahwa setiap penyakit pasti akan ada obatnya, termasuk diantaranya penyakit mental ini. Maka kalau kemudian ini kita kaji, lalu kemudian agama memberikan perspektif, maka seseorang yang sakit ini itu lalu kemudian mendapatkan pencerahan, ada harapan. Orang frustrasi itu karena hopeless, tidak ada harapan. Dan agama sangat potensial untuk bisa kita libatkan dalam mengelola harapan itu. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengelola harapan itu? Ini kan saya kira soal optimisme, soal bahwa kita bisa. Ini kan semangat ini kan muncul dari kesadaran keyakinan keagamaan kita bahwa setiap sesuatu ada pertanggungjawabannya, bahwa sesuatu itu bukan main-main begitu. Kalau ada iklan itu kan masa untuk anak coba-coba main-main. Ini kan minyak kayu putih. Itu. Masa untuk anak coba-coba? Iya. Ada. Ini sembuh. Kemudian perspektif tentang memahami dan empati. Islam mengajarkan pentingnya memahami dan bersikap empati terhadap situasi dan kondisi sulitnya seseorang. Saya kira agama apapun memiliki pandangan yang kira-kira pesannya semacam ini. Ini karena ini semua adalah pesan-pesan universal dari semua agama. Lalu tokoh dan komunitas. Islam mendorong keterlibatan tokoh dan komunitas untuk pencegahan dan penanganan kesehatan mental di masyarakat. Apalagi sekali lagi bangsa Indonesia ini sebagian besarnya ini masyarakat agraris yang sangat paternalistik, maka kalau ada apa-apa mesti konsultasi dengan tokoh agama. Kalau di pesantren itu dulu Mbak Ai ada Kiai Sembur juga ya, bahasanya Kiai Sembur. Sampai untuk urusan misalnya istrinya mau melahirkan sulit, datangnya ke Kiai minta disembur. Oh gitu, luar biasa. Masih kayaknya. Masih. Betapa kemudian pengakuan terhadap tokoh agama itu menjadi sangat penting, terutama di masyarakat pedesaan yang paternalistik tadi itu. Yes. Termasuk saya kira di gereja juga sama, apa-apa mesti ke pendeta, minta tasbih. Sembur juga. Nah, berikutnya kita lihat next, Mas. Nah, ini mohon izin. Ini dalam keyakinan kita di Islam. Islam tegas melarang menyakiti diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah dasar normatif yang saya kira juga penting untuk kemudian menjadi penyemangat kita, bahwa kita harus mengelola kesempatan, kita harus mengelola harapan. Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Wa ahsinu,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini landasan normatif agama. Kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. La dororo wala diroro. Ini hadis dan juga kaidah fikih kita. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan dalam tujuan utama dari agama, maqasidus syariah agama itu ada 5 tujuan besar. Di antaranya hifdzul aqli dan hifdzun nafsi. Untuk kemudian kita tetap menjaga akal dan menjaga jiwa. Itu adalah bagian terpenting dari tujuan utama diturunkannya agama. Ini yang kita sebut dengan maqasidus syariah. Tujuan kita beragama, tujuan kita bersyariat itu ada 5 hal. Di antaranya terkait dengan akal dan juga menjaga jiwa ini. Ini kira-kira landasan normatif yang saya kira agama-agama yang lain pun memiliki rujukan untuk kemudian menjadi dasar bagi setiap aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh kita dengan mengambil inspirasi dari nilai ajaran agama kita. Yang berikutnya, next mas. Nah, ini aktor-aktor Mbak Ai, TAI, Mbak Dia. Ini aktor-aktor yang ada di kita ini. Yang ini ada dalam koordinasi Direktorat Penerangan Agama Islam. Jadi ada penyuluh agama Islam. Jadi kita itu ada semuanya 80.000 Pak, penyuluh agama-agama itu. Penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Semuanya ada 80.000. Dan kebetulan komunitas penyuluh ini, karena penyuluh ini kan jabatan fungsional, maka kemudian ada organisasi profesinya. Organisasi profesinya itu namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ini saya kira menjadi mitranya KPAI untuk sampai kepada isu-isu perlindungan terhadap anak. Penyuluh agama Islam ini tentu karena jumlahnya cukup besar, 50 ribuan penyuluh agama Islam. Nah, ini yang selalu hadir Pak, dan selalu hadir. Saya lama di pendidikan bareng dengan TAI. Ada sesuatu yang membedakan cara kita menggerakkan penyuluh dengan guru. Kalau guru itu dia merasa sudah selesai ketika dia sudah mengajar di sekolahnya, sehingga keterlibatan para guru di masyarakat itu kan kurang begitu kelihatan. Berbeda dengan penyuluh. Penyuluh itu memang di masyarakat memberikan layanan, bimbingan, penyuluhan, pembangunan dengan menggunakan bahasa agama. Jadi kisah sukses tentang bagaimana kemudian bahasa agama dalam pembangunan itu, misalnya kebijakan keluarga berencana. Itu di awal-awal kebijakan itu diinisiasi oleh pemerintah, penolakannya kan sangat luar biasa. Tetapi ketika kemudian itu disampaikan dengan bahasa masyarakat, bahasa yang sederhana, bahasa agama, maka cerita KB itu identik dengan cerita tentang kesuksesan. Dan ini melibatkan penyuluh agama.